Sudah seminggu sejak kejadian aku dan Arfi bertemu kedua orang tuanya. Arfi tampak berubah tapi tidak menghilangkan perhatiannya kepadaku. Hanya saja dia bersikap agak sedikit dingin, kembali menjadi workaholic, dan bicara padaku pun jika ada yang penting saja. Tidak ada lagi bercandaan atau jokes-jokes receh darinya. Jika saat itu aku malas mendengar jokes recehnya, kini aku merindukan jokes recehnya. Sangat merindukannya. Seperti malam ini dia terlihat sedang serius di depan layar laptopnya. Sejak pulang kerja, lalu kami makan malam dan dia menyibukkan diri dengan pekerjaannya. Aku hanya menghela nafasku. Ini tak lagi sama, aku tidak lagi merasakan kenyamanan di sini. Aku melangkahkan kaki menuju ruang kerja Arfi. "Vi bobo yuk, udah hampir tengah malam nih," ajakku, namun dia tampak serius menatap layar laptopnya sembari jari-jarinya menari lincah di atas keyboard. "Kamu duluan aja, aku masih sibuk," ujarnya tanpa menatapku. Aku menghela nafas lalu menganggukkan kepala. Jawaban biasa yang kuterima sejak seminggu lalu. Aku sengaja tidak menutup pintu kamarku. Posisi pintu kamar langsung berhadapan dengan ruang kerja Arfi yang terbuka. Ku rebahkan tubuhku sambil memperhatikan dia di sana. Wajahnya tampak lelah, kantung matanya sudah membesar, aku tidak tega melihatnya. Apa yang harus kulakukan? Kini melihatnya seperti itu hatiku sangat sakit. Terlebih diacuhkan olehnya. Jika boleh jujur, aku ingin dia menjadi obat sakit hatiku atas ucapan orang tuanya seminggu lalu. Namun, sekali lagi ekspektasiku terlalu tinggi. Aku tidak tahu apa yang Arfi rasakan, dia mengacuhkanku, menyibukkan dirinya sendiri. Pipiku mulai basah, segera ku hapus air mataku lalu berbalik badanku. Ku pejamkan mataku meski sulit, paling tidak hanya itu yang bisa kulakukan agar air mataku tidak lagi menetes. Pagi yang cerah, langit biru dihiasi oleh awan putih bagai lukisan di atas kanvas. Aku terus memperhatikan langit yang cerah pagi ini dari dalam jendela mobil. Sayang, tak secerah perasaanku saat ini, terombang-ambing di atas sebuah kapal kayu di lautan lepas. "Nanti aku lembur," ucapnya di sebelahku. Dia Arfi, kami masih berangkat ke kantor bersama. Setidaknya itulah yang masih kami lakukan bersama saat ini. Aku menganggukkan kepala lalu beralih lagi melihat keluar jendela. Saat sampai di kantor, beberapa karyawan menyapa kami dan aku hanya membalas dengan senyum dan anggukan. "Vi, kebetulan lu dateng, siang ini lu sibuk? Kalau nggak kita perlu evaluasi deh soal proposal." Entah aku tidak mendengar lagi apa yang mereka katakan. Aku berjalan melalui mereka, namun masih bisa ku dengar Iwan bertanya pada Arfi ada apa, namun selebihnya aku tidak mendengarnya karena aku sudah masuk ke lift. Jam kerja sudah berakhir, aku bersiap untuk pulang. Saat sampai lobi aku bertemu dengan Irwan. Dia salah satu staf di sini, menjabat sebagai HRD di perusahaan ini. "Murung aja, Bu, kenapa sih?" tegurnya dengan tertawa tengilnya. Aku yang tidak berniat meladeninya hanya berlalu melewatinya sambil tersenyum tipis. Langkahku terhenti saat sudah sampai lobi. Hujan begitu deras, kenapa cuaca mudah sekali berubah? Jika biasanya akan ada mobil sedan putih di lobi dan seseorang yang menungguku di sana, tapi tidak kali ini, bukan. Sudah seminggu ini aku tidak pulang bersamanya. Tin-tin, suara klakson mobil menghentikan lamunanku. Kaca mobil diturunkannya. "Kak, pulang sama siapa?" "Itu Okta, pulang sendiri. Kayak jomblo aja, sini aku anter deh." Sialan anak ini gak tahu lagi bad mood apa. "Rumah kita gak searah, kamu kejauhan nanti," ujarku berusaha menolaknya halus. "Lebay, buruan naik nanti hujannya makin deres." "Gak beres nih anak kan, naik mobil kenapa harus takut hujannya deres sih?" Aku melangkahkan kakiku menuju mobil Okta dan masuk ke dalamnya. "Makasih ya," ujarku. "Gak ada yang gratis, Kak.
Aku nyalain argonya dulu ya, balasnya sambil tertawa lalu melajukan mobilnya. Lah banting setir jadi supir taksi dia. Di perjalanan Okta terus saja mengoceh dari hal yang tidak penting sampai yang sangat tidak penting sama sekali. Aku hanya menimpalinya dengan senyum dan terkadang aku tertawa jika itu memang lucu. Kak Arfi lembur lagi kah? Iya, dia ada evaluasi dari siang sih katanya. Okta hanya menganggukkan kepala. Okta fokus menyetir dan aku memperhatikan jalan di depanku. Tunggu deh, aku baru menyadari satu hal. Okta, kamu gak ngebut lagi seperti waktu kita ke puncak? Gak kak, ini mobil pribadi aku. Nanti kalau lecet atau kecelakaan kan aku yang rugi. Kalau kemarin kan mobil orang. Bazeng nih anak bener-bener. Meski mobil orang kan tetap aja bisa kecelakaan. Kalau kecelakaan bukan cuma mobilnya doang yang lecet tapi seisi mobilnya juga bisa lecet-lecet. Aku ingin membuka mulutku namun ku urungkan. Percuma berdebat dengan Okta, gak akan menang. Terima kasih ya Okta. Kamu pulangnya hati-hati, ujarku saat mobil sudah berhenti di depan rumahku. Iya kak, kalau udah sampai rumah kamu hubungi aku ya. Kangen ya kak, baru ketemu. Hehe, Okta emang ngangenin sih. Pengen jedotin pala aja rasanya ke dashboard mobilnya nih. Kok ngeselin banget sih ya harus pakai rumus apa ngomong sama orang satu ini. Tak mau ambil pusing aku langsung keluar dari mobil. Nanti kalau udah sampai rumah kabarin aku. Biar mastiin kamu udah di rumah aja, ujarku kembali. Cie, sayang banget sama Okta kayaknya. Iya deh kakak Julia tersayangku. Lalu dia mengkiss bayiku berulang-ulang dari dalam mobil. Terserahlah mau dia bilang apa. Mobil Okta melaju dan aku masih berdiri di tempat yang sama sampai mobil Okta hilang dari pandangan. Aku tersenyum sedikit, lucu juga anak itu, batinku lalu melangkah masuk. Selesai bersih-bersih aku menonton TV di ruang keluarga. Bosan acara TV seperti itu saja aku memutuskan untuk pergi tidur. Kulirik jam, ini udah jam 11 malam dan Arfi belum pulang, bahkan dia tidak mengabari apapun padaku. Mungkin dia sibuk, begitu pikirku berusaha positif karena aku tidak ingin memperburuk keadaan. Triting. Aku terbangun karena alarm yang kupasang semalam sebelum aku tidur. Aku mendengar suara dari kamar mandi. Rupanya Arfi sedang mandi. Pulang jam berapa dia semalam? Aku memilih mandi menggunakan kamar mandi luar. Setelah selesai mandi dan berpakaian, aku makan di meja makan bersama Arfi. Tapi dia masih makan dalam diam. Vi, semalam kamu pulang jam berapa? Dia melirik arlojinya lalu beralih menatapku. Jam 2 pagi, aku hanya beroh, Ria. Kami makan saling diam, hanya suara dari sendok dan piring kami yang beradu. Hari ini aku keluar kota. Kemungkinan aku pulang lusa, ujarnya membuatku terdiam. Lusa, Vi? Aku kangen kamu, ucapku menahan air mata yang akan menetes. Dia menghela nafasnya. Aku harus melakukan ini. Perusahaanku kehilangan 60% sahamnya dan aku yakin kamu tahu itu, ujarnya bangkit dari duduknya meninggalkanku. Blam, aku menangis sejadi-jadinya, begitu sakit hatiku, sesaknya dadaku seperti banyak udara yang masuk menghimpit seluruh rongga paru-paruku. Segera ku hapus air mataku dan bergegas berangkat kerja. Di tengah perjalanan aku bertemu dengan Irwan. Karena aku menggunakan kendaraan umum jadi harus naik turun berkali-kali. Hai halo, mau bareng? Tawarnya. Aku menggelengkan kepalaku. Masih jauh loh. Kasihan kamu jalan gitu. Gak ada angkot pula, ucapnya lagi sambil memberikanku helmnya. Ku tengok kanan dan kiri lalu beralih ke jam tanganku. Benar, ini udah hampir jam masuk kantor. Tidak ada pilihan lain, ku ambil helm yang diberikan Irwan lalu duduk di belakangnya. Siap, yap. Irwan melajukan motornya dengan kecepatan sedang. Tidak butuh waktu berapa lama kami sampai di kantor.
Ku tinggalkan Irwan tanpa ucapan terima kasih dan masuk ke kantor. Oi sedih amat mukanya. Iya nih, asisten bos kita murung. Ada apaan sih? Lamarannya dipending ya? Hahaha. Aku hanya menanggapi ledekan mereka dengan senyum sesekali menimpalinya. Lagi PMS coy. Mau gue makan lu? Hi serem ah. Dipotong-potong direbus kali badan gue, ujar Rica bergidik ngeri. Rica satu divisi denganku dan satu lagi Vivi. Ya kali ah mitos cewek PMS makan orang mah, ucap Vivi. Mau coba? Tantangku sambil mengambil sebilah pisau buah yang tergeletak di mejaku. Tunggu, siapa yang ninggalin buah lengkap dengan pisaunya di sini? Kan gue bilang mitos bisa iya bisa enggak kan hehe kalau kelu kayaknya yang iya deh. Ujar Vivi bergidik ngeri sambil mengangkat tangan Noah membentuk peace. Tidak ada obrolan-obrolan jayus lagi kami disibukkan oleh pekerjaan. Benar kata Arfi menurut data yang kukumpulkan hampir 59% saham perusahaan ini hilang. Om Bram benar-benar menepati ucapannya. 2 hari sudah berlalu. Hariku sepi dan hampa tanpa Arfi, tanpa jokesnya yang receh. Tanpa tingkahnya yang konyol dan ngeselin dan tanpa perlakuan mesumnya. Aku merindukan semuanya. Tak jarang aku menangis dalam diam. Kurasa air mataku sudah habis. Aku menatap langit mendung yang akan turun hujan. Sial aku lupa bawa payung. Pulang dengan siapa aku nih? Menghubungi Arfi sangat tidak mungkin. Okta, tidak jangan dia terlalu jauh lagi pula dia sudah pulang lebih dulu dibanding aku. Tintin, halo, belum pulang? Pertanyaan bodoh. Jika aku sudah pulang ngapain di sini kocak? Aku jadi sensian. Mau bareng? Tanyanya kembali. Aku diam masih belum memberi respon. Lu banyakan diamnya deh. Nih ambil cepet keburu hujan entar nih. Lalu dia memberiku helmnya seperti beberapa hari yang lalu. Aku memakainya dan menaiki motornya. Sejam lamanya perjalanan aku sudah sampai di depan rumahku. Rumah Arfi maksudnya. Aku turun lalu memberikan helmnya. Bilang apa? Makasih bang, ujarku. Sialan, emang gue abang ojek. Udah gue balik dulu bie, ujarnya sewot lalu memutar balikkan motornya. Aku membalikkan badanku dan kulihat dia berdiri di teras rumah. Loh dia sudah pulang. Dengan segera ku buka pagar lalu berlari ke arahnya. Aku merindukannya, ingin memeluknya. Begitu sudah dekat aku langsung memeluknya dengan erat. Aku kangen kamu Vi, kangen banget sama kamu. Aku kesepian sendiri di rumah Vi, aku cinta kamu. Racauku sambil memeluknya, mungkin kini bahunya sudah basah karena air mataku. Begini cara kamu menutupi kesalahan kamu? Aku terdiam, lalu kulepaskan pelukanku. Apa maksud kamu? Tanyaku tidak mengerti. Begini tingkahmu saat tidak ada aku di sampingmu? Oh aku mengerti. Hehe kamu cemburu ya? Tadi aku diantar pulang sama si Irwan karena cuaca kan mau hujan. Dan aku gak mungkin hubungi kamu buat jemput aku. Biasanya sih aku naik kendaraan umum, jelasku. Kenapa harus sama Irwan? Aku gak tahu sih. Mungkin cuma dia aja yang belum pulang. Aku juga pernah diantar Okta pulang. Kenapa kamu mau? Dia itu laki-laki Julia. Nada bicaranya meninggi. Namanya aja Irwan ya. Pasti laki kalau Iwin tuh perempuan baru. Ya kan dia antar aku pulang doang sayang. Itu juga gak sengaja bukan kita janjian. Kamu mudah sekali menerima ajakan laki-laki lain. Apa ini sifat aslimu? Aku lupa dengan mudahnya juga aku membawamu dulu. Benar kata papaku. Aku masih mencerna ucapannya. Segitu cemburunyakah dia padaku? Sekali pelacur tetap pelacur. Seperti tersambar petir, kerongkonganku seperti tertohok besi besar seketika tubuhku melemas. Aku tidak percaya dia mengucapkan itu padaku. Saat itu juga aku tahu harga diriku di matanya sudah tidak bernilai lagi. Aku menatapnya dengan air mataku yang sudah deras mengalir di pipiku. Arfi,
Kamu, ucapku bergetar. Terima kasih, sambungku lalu ku berlari keluar tanpa memperdulikan dia yang memanggil namaku. Aku terlalu sakit untuk menerima ini semua. Aku tidak pernah meminta dia membawaku. Dia yang mengenalkanku pada lembutnya kasih sayang, menyanjungku tinggi tanpa melihat latar belakangku, dan memberikanku mimpi-mimpi indah. Namun itu semua hanya mimpi. Mungkin inilah bagianku di mana aku terbangun dari tidur lelap panjangku. Aku terus berjalan tanpa tujuan. Air mataku kini sudah mengering. Ada rasa takut juga berjalan sendirian di tempat sepi begini. Siapa saja tolong aku, Tin. Tiba-tiba mobil berhenti di sebelahku. Oh, ini saatnya aku kembali ke kehidupanku seperti semula dan mengakhiri mimpi indahku. Kaca mobil diturunkan. Mau kemana Mbak? Tanya seorang pria dari dalam mobil. Aku masih diam menundukkan kepala. Wei, mau kemana lu malam-malam? Lagi ku dengar suara seorang perempuan kini. Mungkin otakku sudah rusak sekarang. Woi, sebuah tepukan di bauku membubarkan lamunanku. Ku toleh dia. Gue tanya malah diem aja. Gue di sini Mbah, bukan di tanah. Aku langsung berhambur memeluk orang yang sedari tadi menyapaku. Dia adalah Gracia. Itu artinya suara lelaki tadi itu Agus. Lu kenapa deh? Masuk-masuk yuk. Gracia menuntunku masuk ke mobilnya. Lalu mobil pun melaju sampai di rumah Gracia. Aku masih melamun mengingat ucapan Arfi yang sangat menyakitkan. Andai aku tidak pernah mencintai Arfi, tentu tidak akan sesakit ini. Nih minum, sekarang lu ceritain sama kita apa yang terjadi. Gracia memberikanku segelas air. Aku meneguknya, aus coy. Jadi gini Gre, aku menceritakan semua dari awal aku bertemu, latar belakangku dan sampai kejadian barusan yang kualami. Arfi bilang begitu ke lu Jul? Tanya Agus. Aku menganggukkan kepala. Bajingan juga dia. Biar gue hajar dia nanti kalau ketemu. Iwan harus tahu ini. Aku menahan Agus. Udahlah gak apa-apa. Gue gak mau banyak pihak yang terlibat dalam masalah gue. Bukan begitu Julia, ini udah kelewatan. Harga diri loh jatuhnya. Kali ini Gre ikut berkomentar. Gak apa-apa, mungkin emang ini pantes gue terima, untuk orang seperti gue. Gak, lu udah jadi temen gue, temen kita semua. Gue gak terima temen gue direndahin gini, ujar Gracia lagi. Aku terus membujuk Agus dan Gracia agar tidak memperkeruh urusanku dengan Arfi. Akhirnya mereka mau mendengarkanku, tapi mereka akan tetap buat perhitungan dengan Arfi. Terharu sih ya punya teman seperti ini. Ya udah Jul, lu sekarang tinggal sama kita aja. Thanks ya, untuk sementara aja. Nanti gue akan cari kontrakan. Yang suruh lu keluar dari sini siapa? Agus menyaut. Gue gak enak sama kalian. Alah lu bondol, emang gue makanan apa? Udah deh gak usah banyak cincing congcong. Lu kabur dari sini gue tuntut lo. Noh lihat Agus kan pengacara, ancam Gracia. Iya Agus emang pengacara, tapi emang ada pasalnya orang nyari kontrakan bisa dituntut. BTW gak usah bawa-bawa bondol dong, mentang-mentang si Gre rambutnya panjang. Nurutin aja Jul. Kamar di sini ada 4, terserah lu mau yang mana. Atas 1 bawah 2 dan gue sama Gre 1 di atas. Atau lu mau tidur di luar juga boleh, timpal Agus. Gue di pelapon aja boleh gak? Balasku. Jangan, entar rubuh jatohnya ke kamar gue. Kalau gue lagi enak-enak sama Agus gimana? Kan bahaya rahasia negara terbongkar, ujar Gracia berlebihan. Lalu kami tertawa bersama. Setidaknya itu bisa membuatku melupakan kesedihanku sementara. Ini kamar lu Jul, luas kan? Tadi gue udah suruh si Bibi bersihin. Gre menunjukkan kamar untukku. Thanks ya Gre, ucapku. Yops, sama-sama. Istirahat gih, besok lu gak usah masuk kerja. Kerja di tempat laki gue aja, entar gue ngomong sama dia.
Aku terharu lalu memeluk Gray di sebelahku. Udah meluk-meluknya tepos nih dada gue keteken entar. Aku melepaskan pelukanku lalu nyengir bodoh di depan Gray. Setelah berbincang sedikit, akhirnya Gray meninggalkanku dan aku merebahkan tubuhku di kasur. Tak berapa lama aku pun terlelap. Aku terbangun, hei apa ini sudah pagi? Kulirik jam di nakas. Jam 2 pagi, kerongkonganku kering. Aku perlu sebuah cairan yang disebut air atau ini yang dinamakan haus. Hehe, ku ambil air di dapur dan meminumnya hingga habis. Tunggu, TV ruang tengah masih menyala tapi suara-suaranya aneh nih. Bukan hantu tapi lebih ke film. Siapa yang nonton film di tengah malam gini? Kulangkahkan kaki pelan. Saat mataku berhasil menangkap hal objek yang membuatku memutar bola mataku malas, langsung kubalikkan badan dan berjalan ke kamarku lagi. Aku lupa ini rumah Gray dan Agus dan kalian ingat kejadian di puncak? Itulah yang mereka sedang lakukan, maksudku mereka melakukan hal semacam itu di sofa? Kayak gak ada tempat lain aja. Baik, mereka pasangan termesum, terhorny, tergila dan lainnya deh. Tapi mereka juga yang terbaik. Sekembalinya aku di kamar aku merebahkan lagi tubuhku dan memejamkan mataku lagi. Pagi ini aku sudah berada di salah satu perusahaan besar di Jakarta. Hari ini adalah hari terakhirku, aku menemui kepala HRD langsung. Permisi Pak, saya mau mengajukan pengunduran diri saya, ini surat-suratnya. Aku memberikan berkas-berkasku. Loh, tapi kenapa Bu? Bukankah Ibu direkrut langsung oleh Pak Arfi? Alasan privasi. Saya harap Bapak mengerti. Dia hanya memandangku sekilas, lalu beralih melihat surat-suratku. Baik jika itu yang Ibu Julia mau, saya akan proses surat pengunduran diri Ibu. Aku tersenyum lalu berbalik. Saat berbalik ada yang menatapku heran. Lu mau mengundurkan diri? Tanya Iwan. Begitulah, sekalian nih gue kasih berkas yang udah gue selesain. Lu tinggal jalanin aja. Semuanya lengkap udah selesai gue kerjain, jelasku. Iwan menatapku lekat. Gak, lo harus jelasin sama gue. Dia menarik tanganku sampai ke ruangannya. Sekarang lu duduk. Aku duduk di depan Iwan menatapnya malas. Kenapa lagi sih ribet banget deh? Ada apa? Kenapa tiba-tiba? Tanyanya. Aku menghela nafasku. Sesuatu yang salah. Iwan mengeritkan dahinya. Arfi. Tanyanya. Aku menggeleng terus apa? Gue yang salah. Ya tapi kan Julia lu gak harus keluar juga. Lu salah apa emang? Kerja lu fine-fine aja. Pribadi. Kalau lu punya masalah pribadi jangan dibawa-bawa ke kantor Jul. Profesional dikit lah, ucapnya mendikte. Aku menatapnya tajam. Lu gak ngerti Wan? Iwan menatapku. Kalau lu mau tahu lu bisa langsung tanyain bos lu, sambungku lalu meninggalkan Iwan di ruangannya. Aku berjalan menuruni tangga hingga lobi. Tak jarang aku masih disapa pegawai di sini dan seperti biasa aku hanya membalasnya dengan senyum. Sampai di lobi aku melihat sosoknya. Dia menatapku, tatapan lemah tidak seperti kemarin. Dia terus menatapku. Langkahku menuntunku untuk terus mendekat namun tidak ada sedikit hatiku untuk menyapa atau membalas tatapannya. Saat hampir dekat ia mengangkat tangannya dia pikir aku akan menghampirinya. Salah. Dia salah. Aku hanya melewatinya. Hatiku sudah hancur dibuatnya. Yang ingin kulakukan saat ini hanya keluar secepatnya dari tempat ini. Aku memasuki taksi yang sengaja kusuruh menungguku. Jalan Pak. Mobil melaju kulihat Arfi masih diam di tempat yang sama. Dia membalikkan badannya melihat ke arah taksi yang ku naiki. Ku pejamkan mataku sekuat tenagaku tahan air mataku agar tidak menetes. Rasanya percuma meneteskan air mata hanya untuk seorang pria seperti dia. Jauh di lubuk hatiku aku masih mencintainya. Ponselku berdering tanda ada panggilan masuk.
Aku tidak berniat mengangkatnya begitu aku melihat nama yang menelponku. Dia Arfi menghubungiku. Apa yang dia mau? Memperbaiki hubungan ini? Tidak, aku belum bisa menerimanya, bahkan melihatnya barusan saja membuat hatiku kembali teriris. Jul, lo gue hubungin kok gak masuk-masuk sih? Tanya Gray saat aku memasuki rumahnya. HP-nya gue kasih supir taksi, kartunya gue patahin. Nih nomor baru gue save aja. Balasku, memberikan kertas nomor kartu perdana padanya. Lah niat amat nih anak mau move on. Aku hanya tersenyum. Tadi gimana? BTW lancar? Aku menoleh padanya. Lancar sih, .m. Gray menautkan alisnya. Gue salah jalan gak sih, Gray? Gray berpindah posisi lalu duduk di sebelahku. Ia mengelus punggungku dan tersenyum. Lo masih cinta banget kan sama Arfi? Aku mengangguk. Lo sayang sama dia? Lagi aku mengangguk. Kalian itu berada di posisi yang sama. Ini namanya proses Julia. Apalagi Arfi saat itu gak dapet restu dari orang tuanya dan lu juga tahu kan perusahaannya kehilangan sahamnya. Ujar Gray membuatku merasa bersalah. Tapi gak semua salah lo. Tanpa kejelasan Arfi diam memikirkan semuanya sendiri. Bikin dia jadi terlihat mengacuhkan lu. Dan sampai kejadian kemarin gue rasa Arfi cemburu lihat lu diantar pulang sama cowok lain. Itu nunjukin kalau dia masih punya perasaan yang sama. Tapi kan Gray, dia bilang gue dengan sebutan yang gak bisa gue terima Gray. Sakit hati gue Gray, air mataku mulai menetes. Dengar, apa bedanya lu sama Arfi? Gak ada. Arfi yang lagi banyak beban pikiran melihat lu diantar sama laki-laki lain bikin dia tersulut emosinya, keluarlah ucapan seperti itu. Dan lu menerima ucapan Arfi begitu sakit hati lu kan? Kalian itu sama-sama salah paham. Seharusnya kalian saling bicara, menemukan solusinya, come on. Kalian udah dewasa kan? Gray benar, tidak seharusnya aku begitu. Tapi aku masih belum siap bila bertemu dengannya. Sebuah tepukan mendarat di pundakku. Tadi Arfi nemuin gue. Dia nanyain keberadaan lu sama gue. Gue gak jawab apa-apa, ucap Agus tiba-tiba datang. Dan gue juga dengar dari Iwan kemarin malam Arfi ke rumahnya. Dia pikir lu kesana, bahkan Arfi sampai nyariin di rumahnya Irwan. Hampir aja dipecat tuh si Irwan, jelas Agus kembali. Udah Jul, temuin Arfi. Mungkin ada yang mau dia sampaikan, lagi Gray bersuara. Gue belum siap, tenangin aja diri lu dulu Jul, urusan Arfi biar aja dia nerima balasannya, ujar Agus. Aku menarik nafasku dalam lalu menyenderkan tubuhku pada sandaran sofa. Kamu benar nyariin aku Vi? Aku di sini. Datanglah, bawa semua maaf kamu ke sini. Sembuhkanlah hatiku, hanya kamu yang bisa melukai hatiku sesakit ini dan hanya kamu yang mampu menyembuhkannya. Sudah 1 bulan berlalu, aku masih tinggal di rumah Gracia dan Agus. Tingkah mereka cukup menghiburku. Arfi, entahlah, terakhir kabar yang kudengar dia pergi ke Jepang. Ya Gray bilang gitu karena Gray masih bekerja di sana. Aku hanya mengelola usaha kecil-kecilan Agus dan Gracia ini. Sebuah toko roti kecil yang bernama Agri Bakery, katanya sih singkatan nama mereka. Teling, aku melihat seorang wanita masuk ke toko. Sepertinya tidak asing dengan wajahnya. Aku berusaha mengingatnya. Mau pesan apa? Tanyaku. Dia membuka kacamata hitamnya. Ya, aku mengenalinya. Dia mantan Arfi. Si gadis gila tukang marah, Farin. Ho, sekarang jadi tukang roti. Huhuhu sedih ya. Jelas aja Arfi gak akan mau sama kamu yang miskin gini, ujarnya. Aku hanya menatapnya malas. Jadi situ mau pesen gak? Roti coklatnya 1 dong, sama roti pisang coklatnya 2, buat Arfi. Aku mengambilkan pesanannya. Nih, semua jadi 157.000. Dia memberiku uang 2 lembar 100-an.
Aku memberikan kembaliannya. Oh ya, aku sama Arfi balikan loh, hihihi. Gak penting banget sih, segala diproklamasiin di sini. Iya, selamat ya, ujarku malas. Kami akan menikah. Aku terdiam, benarkah? Kembali kurasakan nyeri di dadaku. Tunggu, jangan sakit dulu, ini siluman keong suka ngada-ngadakan. Bagus dong, udah tunangan? Tanyaku. Jelas udah dung. Aku tertawa kecil. Aku gak lihat ada cincin di salah satu jarimu? Dia tergagap, langsung salah tingkah. Cincinnya mahal, jadi aku taruh di rumah. Dah ya bayi, ujarnya langsung membalikkan badan seraya memakai kacamata hitamnya. Dup, wadaw, apaan tuh? Yah sih, keong malah nabrak jendela, kan kasihan jendelanya. Ini siapa yang naruh jendela di sini sih? Gerutunya tidak jelas lalu keluar dari toko. Kan kubilang juga apa gak usah dipercaya, keong siluman mah suka semau-mau kalau ngomong. Pakai nabrak jendela lagi, ada yang sakit gak ya jendelanya? Tiba-tiba kurasakan kepalaku pusing, perutku juga mual. Aku kenapa ini? Aku duduk di kursi, beberapa karyawan menghampiriku. Mbak, gak apa-apa, aku cuma sedikit pusing. Mau pulang mbak? Biar aku anter deh. Gak usah makasih ya. Aku mencoba berdiri namun sial tubuhku ambruk. Aku kehilangan kesadaranku. Kenapa nih aku? Apa ini sumpah si keong ya? Aku mengerjapkan beberapa kali mataku. Di mana aku ini? Ini bukan di toko deh. Udah sadar juga lu? Ujar seseorang. Aku menoleh ke sumber suara. Oh itu Agus. Kalau sakit gak usah maksa, harusnya sih lu Jul. Minum dulu tehnya nih, Gre yang buat. Agus memberikan segelas teh hangat padaku. Aku mengesapnya sedikit lalu kuletakkan kembali. Lu istirahat aja ya. Kayaknya lu butuh itu, gue tinggal dulu. Agus beranjak pergi. Kepalaku masih sakit, sebaiknya aku tidur, mudah-mudahan pulih setelah ku bangun nanti. Aku terbangun seketika tanpa sebab apapun setelah tidur beberapa jam. Langit sudah hampir gelap, sebaiknya aku mandi. Loh Jul, lu abis mandi? Aku menoleh ke meja makan di mana Gre dan Agus sedang menghitung recehan. Kayak tukang parkir anjir. Iya, bau badan gue abisan. Parfum gue nyengat gitu, gue jadi gak mual nyiumnya, balasku. Hah, parfum lu kan dari dulu gitu-gitu aja deh. Iya, gak tahu deh, BTW kalian mau makan apa? Biar gue yang beli, keluar sini. Gue udah beli, tuh di kompor, lu angetin lagi aja kalau mau makan. Aku beranjak dari kursiku lalu menuju kompor di mana ada opor ayam di sana. Seketika aku mual mencium aroma dari opor. Huek, lu kenapa deh? Masuk angin nih bener. Gak, gue mual nyium bau opornya. Gre lalu mencium sayur opornya, dia mengendus berkali-kali. Gak basi hidung lu kali bermasalah. Aku menggindikan bahuku. Gue masak mie aja ya, gak apa-apa kan? Gre menganggukkan kepalanya. Dengan segera aku memasak mie. Aku ingin memakan mie instan dengan sayur, sosis, telur, bakso. Aku mengaduk-ngaduk isi kulkas milik Gre. Setelah kutemukan semua yang kuperlukan, aku mulai memasaknya. Tak butuh waktu berapa lama mie instanku pun jadi. Bentuknya gak karuan sih, tapi ini enak pasti. Kalian udah makan? Tanyaku pada Agus dan Gre di meja makan. Mereka menatapku aneh. Kenapa mereka? Wei, kenapa lu berdua? Tanyaku lagi. Jul, lo lagi PMS ya? Tanya Gre. Lu bikin mie rebus apa cabai rebus Jul? Agus juga bertanya. Aku memperhatikan mangkok mie-ku. Ku cicipi rasanya. Enak kok, pedesnya pas sesuai keinginanku. Lu mau coba aja nih, ujarku. Gre mencicipi kuah mie rebusku. Lu gila apa, pedes banget sumpah. Gre lari ke arah kulkas mengambil air lalu meneguknya seperti orang kesetanan.
Aku tidak memusingkan Gray lalu ku makan saja mie rebusku hingga habis tanpa memperdulikan tatapan dari kedua makhluk di sini. Selesai makan aku diam menonton TV. Agus dan Gray asik bermain PES di meja TV sebelah. Aku memperhatikan permainan mereka. Kok aku pusing ya melihatnya tidak seperti biasanya. Biasanya aku sering melihat Arfi bermain PES dengan efek layar yang berputar-putar tidak pusing, tapi kali ini aku pusing. Gray, benar kurasa ada yang salah denganku. Tunggu, tadi Gray bilang PMS. Aku mengambil HP-ku lalu membuka aplikasi kalender di dalamnya. Aku terkejut, keringatku bercucuran seketika. 3 hari dari hari ini seharusnya aku sudah PMS, tapi ini tidak, hanya ada bercak-bercak coklat di celana dalamku saat aku mandi tadi. Apa aku sedang? Tidak mungkin. Segera ku berlari ke atas menuju kamarku. Terakhir aku dan Arfi melakukan itu, benar, dia mengeluarkan semuanya di dalam. Tapi aku harus tetap positive thinking. Besok akan kuperiksakan ke dokter. Pagi hari ini seperti rencanaku, aku akan pergi ke dokter memeriksa kesehatanku. Gray, hari ini gue ke dokter dulu, meriksain kesehatan gue. Jadi buka tokonya gue agak siangan, gak apa-apa kan? Ujarku. Gray mengelap mulutnya dengan serbet di sebelahnya. Ya gak apa-apa, baru gue mau suruh lu periksain kesehatan lu ke dokter. Kalau emang perlu istirahat hari ini tutup aja dulu. Aku menggeleng, gak Gray, gue cuma masuk angin sih palingan, gue buka toko kok. Ya tapi jangan maksa ya, tuh dimakan dulu Jul rotinya. Aku melahap roti di depanku dengan rakus. Ini enak sekali, aku sampai menambah berkali-kali. Laper banget lu kayaknya, ujar Gray. Hehehe, Agus kemana, BTW? Dia udah otu dari subuh. Ada kasus katanya sih. Ya udah deh Jul, gue berangkat dulu ya. Gray bangun dari duduknya. Gray menoleh ke arahku. Gimana Arfi? Gray sempat terdiam lalu tersenyum tipis padaku. Gue jarang ketemu dia. Dia juga jarang di kantor deh kayaknya. Aku termenung mendengarnya lalu tersenyum kecil. Tapi lo gak usah khawatir, dia baik-baik aja kok, sambung Gray. Lalu dia menghilang keluar dari pintu. Aku berdiri dan pergi ke dokter kandungan terdekat. Kuharap aku hanya sakit biasa karena kecapean atau karena banyak pikiran, itu lebih baik. Disinilah aku sedang menjalani pemeriksaan kandungan. Aku cemas menunggu hasil pemeriksaanku. Julia Ananta. Aku berdiri ketika namaku terpanggil. Ibu Julia, ini hasil dari pemeriksaan ibu. Aku mengambil amplop putih itu. Terima kasih dok, lalu aku beranjak keluar. Kumasukkan amplop itu di tas lalu pergi ke toko. Ini sudah hampir telat 2 jam dari jadwal buka toko. Saat sedang menunggu bus di halte, aku melihat seorang ibu sedang menggendong anaknya. Mungkin karena panasnya siang hari ini ibu itu menggunakan payung untuk mengurangi teriknya matahari. Tidak lama ibu-ibu itu bangkit dan hendak menyeberang jalan. Aku menahan tawaku. Lucu banget deh, ibu-ibu itu menggunakan payung tapi kepala anaknya keluar dari payungnya. Kasihan banget anak itu tetap kepanasan. Tak lama bus yang akan kutumpangi datang, aku pun masuk ke dalamnya. Sampai di depan toko sudah ada beberapa pegawai sedang menunggu di sana. Maaf ya saya telat. Tadi Ibu Gracia sudah memberitahu toko buka agak delay hari ini. Iya Bu, kami baru sampai ini juga, saut salah satu pegawai dan yang lain menganggukkan kepala. Aku membuka toko dan kami mulai bekerja seperti biasa. Hari ini roti hampir terjual habis. Hanya beberapa sisa saja dan aku memperbolehkan para pegawai membawa sisa rotinya. Tentu, itu juga instruksi si bos besar Gracia. Terima kasih Bu. Ya sama-sama, hati-hati di jalan ya kalian, ujarku. Aku mengunci toko. Saat akan menyeberang jalan sebuah mobil menghampiriku. Naik Jul, biar gue antar ke rumahnya Agus dan Gracia, aku tercekat.
Dari mana Iwan tahu aku tinggal bersama mereka? Aku membuka pintu belakang mobil lalu Iwan melajukan mobilnya. Kulihat Okta di samping kursi kemudi hanya diam. Begitu juga dengan Iwan. Lo bisa jawab jujur? Aku menoleh ke depan. Apa? Jawabku. Apa yang lu lakuin tadi pagi di dokter kandungan? Aku terkejut saat Iwan menanyakan itu. Aku harus jawab apa bahkan aku belum melihat hasilnya. Gue meriksa kesehatan gue. Belakangan ini gue agak kurang enak badan, ujarku tenang. Lu bohong Julia? Lu tahu dokter kandungan yang lu temuin itu tantenya Okta. Dan saat gue nganter Okta ke sana, gue lihat lu keluar dari sana. Okta menoleh ke belakang menatapku. Julia, kalau emang lu lagi hamil dan karena perbuatan sahabat gue, akan gue suruh dia bertanggung jawab. Gue gak pengen temen gue kelihatan bajingan. Aku diam, belum menjawab. Berpikir apa yang harus kukatakan. Gue sama Arfi belum pernah ngapa-ngapain. Gue pernah bilang sama lu kan, Arfi selalu cerita sama gue termasuk hubungan lu. Dan masalah lu sekarang sama dia, ucap Iwan memotong pembicaraanku. Tak lama kami sampai di rumah Gre. Kami bertiga turun dari mobil dengan Iwan berjalan lebih dulu. Agus, Gracia. Buset nih si Iwan kagak sans banget. Mau bertamu apa berantem sih? Apaan sih Wan lu ngajak ribut ya? Iwan mengabaikan pertanyaan Agus. Dia masuk ke dalam dan duduk di ruang tamu. Gue mau semuanya kumpul di sini. Kami semua duduk di sofa ruang tamu. Julia, lu keluarin surat hasil pemeriksaan lu barusan. Aku mengambil tasku. Jantungku berdebar kencang. Mereka semua menatapku. Aku membuka amplop dan mengeluarkan isinya. Aku melihat alat tes kehamilan itu. Tidak mungkin, ini tidak boleh terjadi. Srek. Secara tiba-tiba Iwan mengambil suratku. Dia melihatnya perlahan. Hasil dari alat tes ini menunjukkan 2 garis dan itu artinya, Iwan menggantungkan ucapannya. Dia menatapku lekat. Lo hamil? Julia, dalam kandungan lo ada anaknya Arfi, darah daging Arfi. Aku menutup mulutku dan mulai menangis. Gre dan Okta memelukku berusaha menguatkanku. Gue udah duga ini, anak itu emang brengsek. Gue nyesel gak nampol dia tadi pagi. Aku masih menangisi nasibku. Kita susulin aja apa Wan? Iya, kita ke apatnya sekarang. Malam ini, ujar Iwan, ayo semuanya kita ke apatnya Arfi. Kita selesain semuanya. Tunggu, aku menahan tangannya Iwan. Aku dan Arfi sudah pisah. Tapi dia tetap harus bertanggung jawab. Kalau dia gak mau bertanggung jawab gue sumpah gue yang akan bunuh dia. Akhirnya aku mengalah. Aku pun ikut mereka ke apartemennya Arfi. Menurut cerita sejak berpisah denganku Arfi tidak lagi pulang ke rumah. Tapi dia tinggal di apartemen. Aku tidak tahu apa reaksi Arfi setelah ini. Apa dia akan mempercayaiku bahwa ini adalah anaknya. Mengingat apa yang dia ucapkan terakhir bertemu denganku. Oh Tuhan, kenapa seberat ini ujianmu? Aku hanya pasrah jika memang Arfi tidak ingin bertanggung jawab, tapi aku akan tetap membesarkan anak ini.